3, 2. Halo, gue Bintang dan ini adalah monolog gue. Ini gue nggak tahu sih mau ngomong apa ini. Cuman kayaknya seperti teman-teman lain ngomongin karir stand up-nya ya. Gue tuh ikutan stand up sebenarnya awalnya cuman nonton aja, menikmat. Cuman karena satu orang itu gue jadi pengen ikutan. Dan orang tersebut adalah Ajis Doa Ibu. Halo Ajis. Ya, karena gue ngelihat dia gitu. Dulu kan gue suka nonton di Metro gitu kan 2011 ya kalau nggak salah, akhir 2011. Nonton Bang Mongol, Soleh, ada Miun, ada stand-nya Gustaf. Gue suka nonton, cuman sekedar nonton doang gitu. Tapi karena gue seneng gitu kan, gue cari tuh. Zaman dulu kan musimnya Twitter ya. Jadi info-info tuh di Twitter. Jadi gue bikin akun Twitter untuk memfollow akun-akun stand up komedi gitu. Ada Metro lah, ada stand up Bandung, stand up Bogor, stand up Bekasi, gue follow-followin tuh semua. Terus adalah kayak berita gitu, kayak ada lomba street comedy 1, kata gue ini ada apa sih gitu. Terus ada satu orang, dia pakai topi, dia gondrong, kata gue ini siapa, gue nggak tahu dia siapa tuh. Tapi entah gimana gue tuh suka sama dia gitu. Nggak, beneran, gue tuh kayak ini orang siapa sih, gue nggak kenal gitu, tapi kok kayak apa sih, gue tuh kayak iya gue terpesona sama dia gitu. Terus nggak lama kan dia menang tuh kan, dia megang kayak apa sih, duit apa kayak plakat gitu kan ya. Terus kata gue ngomong dalam hati nih, ih gue pengen kayak dia dah gitu. Walaupun gue gak tau dia siapa, terus iya, gue pengen kayak dia dan gue juga pengen juara kayak dia kalau ada lomba lagi gitu. Ya udahlah, udah tuh gue akhirnya gue followin kan stand up yang Jabodetabek tuh. Ternyata di Bekasi ada juga kan. Gue datang ke stand up Bekasi itu dulu di Coffee di Kalimalang. Dan pas banget itu MC-nya, hostnya itu Ajis Doa Ibu gitu. Kata gue, yang di TV ini, kata gue kan dia udah TV juga kan. Di TV gue lihat, terus di Twitter juga lihat. Kata gue ini iya bukan ya, kata gue. Udah, gue memberanikan, anjing. Bangsat. Gue memberanikan diri untuk ngomong sama dia gitu. Bro, sampai nyiprat lagi. Bro, ya terus bro boleh nggak gue nyoba? Yaudah, sama lu siapa? Bintang, terus dikasih itu. Dan waktu itu kan memang gue masih baru, jadi memang gue agak terakhir gitu. Dan kebetulan gue waktu itu lumayan lucu. Pertama tuh lucu, karena materi gue dari internet. Jadi gue nyolong karena gue nggak tahu tentang stand up comedy itu apa. Jadi gue dari internet gue catetin, gue hafalin, naik panggung, wah lucu gitu. Terus ketemu dia kan, terus sampai rumah pun gue bilang ke emak gue, mah tadi yang waktu di TV ya dia. Tadi ketemu MC-nya dia gitu, gue ngomong, oh yang itu yang Aziz itu ya, iya itu. Ketemu gue sampai ngomong gitu ke emak gue. Emang kayak saat itu sampai sekarang pun gue masih sama dia tuh masih kayak anjing orang ini keren banget gitu sampai sekarang. Terlepas dari apapun di luar sana omongan negatif tentang dia, kata gue sih tidak peduli gitu. Katanya kayak emang dia salah satu orang yang menurut gue kayak bisa mengajak gue, maksudnya bertahan sampai sekarang ya. Menurut gue salah satunya ya adalah dia gitu. Terus ya udah, nggak lama kan. Tapi dulu Ajis tuh waktu mulai tuh sombong dia. Dia tuh anak baru nggak mau nyapa. Jadi dia tuh udah datang sendirian, main BB itu, BB-nya dia tuh yang BB Onik apa sih? Gue lupa. BB Onik apa gitu ya. Nggak mau, dia kalau kita nanya baru dia jawab. Dia nggak bakal gini, hei sini deh. Tadi lu begini, nggak gitu. Dia menjadi di pojokan gitu. Karena emang dia waktu itu udah artis banget kan. Dia nongol di Open Mic Metro TV kan udah pernah kan tuh, yang Ramon Papana itu. Gue pengen ngajak ngobrol, gue takut gitu kan. Terus dikit baru tuh udah mulai ada abis open mic, baru ngobrol. Dan yang paling deket tuh justru gue malah sama Awe. Kata gue, menurut gue nih, ini Awe siapa sih? Keren Ajis, kata gue gitu. Kata gue, ini kerenan Ajis, kata gue. Awe emang agak keren, kata gue gitu. Dalam hati gue maunya Ajis bukan Awe, tapi
Awe tuh yang sama gue malah deket gitu, malah yang rangkul gue, ngobrol-ngobrol. Kata gue, coba aja sih yang gini gitu kata gue. Tapi ya harus diakuin justru dari Awe ini gue banyak belajar, kayak dia ngasih tau lu ngomong lu kecepatan gitu kan, banyak enggak emang gue belepetan ngomongnya, gue bilang gitu. Terus dan Awe juga yang nyuruh gue itu belajar pakai mic. Jadi gue tuh dari awal-awal stand up gue tidak bisa pakai mic, megang mic. Jadi selalu ada stand mic. Jadi kalau gue pernah open mic itu stand mic nggak ada, gue nggak bisa open mic. Karena gue tuh pernah kan megang mic gini, itu kan grogi nih, mic-nya turun ke bawah. Karena gue kayaknya takutnya gue grogi ke bawah, jadi kayaknya nih tangan gue nggak bisa dikontrol gitu. Jadi gue setiap open mic dimanapun gue butuh stand mic, jadi tangan gue masuk jaket gini, set mic di depan. Jadi dan gara-gara gue mic gue tuh sering turun, perasaan gue nih stand mic juga turun juga. Jadi iya, gini ya, terus kayak gue beneran nih takut turun. Jadi gini ya, terus gue beneran lagi, jadi gue ribet sama stand mic. Terus kata Awe, Bintang lu kayaknya harus megang mic belajar dah gitu. Itu tuh gue ikutan stand up itu di Bekasi tuh Februari 2012. Gue tuh baru bisa megang mic tuh Mei, sekitar 3 bulan setelah stand up. Itu pun saat itu karena ada stand comedy itu tadi yang versi 2 season 2. Terus waktu itu di Bekasi juga, dan waktu itu memang unggulannya tuh Bekasi. Karena waktu itu kan Ajis tuh juara bertahan dari Bekasi. Tuan rumah yang kedua tuh Bekasi juga. Waktu itu tuh yang lucu banget itu Arya Noprianus. Itu lucu banget tuh, Arya tuh hampir pasti di Bekasi tuh juaranya. Makanya saat dulu tuh audisi Street 2 itu, jadi semua diaudisiin dulu. Terus itu belum lolos tuh. Jadi ntar baru diambil, semua udah audisi baru diambil nih. Namanya A, B, C, D, E gitu. Di list, yang lucu langsung final di Bekasi Square. Yang lucunya biasa aja, semifinal dulu. Itu termasuk gua tuh. Gua, Harry Hore, ada Coki, ada Viko, ada Bari tuh yang biasa banget itu harus semifinal dulu tuh. Kata gue nggak apa-apa deh gitu. Terus udah akhirnya pas final gue tuh dari audisi di komunitas sampai semifinal sama final materi gue nggak ganti. Karena memang materi gue nggak ada itu doang. Yang lain tuh pada ganti kan, ada yang pas final ini gitu kan. Kok pada bisa bikin materi, gue nggak bisa tuh. Materi gue itu doang udah dapat, kata gue ikutan aja. Ya udah dan waktu itu gue tuh dapat urutan 13. Sebelum gue itu ada Stewan Yogi, ada Koide, setelah gue Pras Teguh. Itu ngeri-ngeri tuh waktu itu. Jadi yang langsung final tuh Pras Teguh langsung final, OGMD. Siapa lagi tuh yang langsung final tuh, si Stewan Yogi sama siapa Atrahus dari Depok. Itu yang waktu itu lucunya lucu parah-parah gitu. Dan parahnya dulu tuh stand up comedy yang Street 2 itu kan di mall. Itu kita tuh nggak tahu apa yang terjadi. Itu kan mall kan 3 berapa lantai tuh. Betul di atas tuh ada orang datang, jaket copot jatuh ke bawah gitu, topi gitu, kayak anjing ini apaan kata gua. Emang nggak bisa diduga. Terus lagi manggung, anak kecil lewat duduk di depan panggung, kata gue ini apa gitu. Tapi emang gila sih kata gue, tapi emang keren gitu. Jadi kan anehnya tuh gini, yang ngeri itu waktu Street itu tampil nih nomor 1 nih. 2, 3, 4 itu di bawah samping panggung begini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kata gue serem bener gitu kan. Nah, inget gue tuh, jadi sebelum gue tuh Stewan Yogi, pas sama Koidina Mezo kan, gue naik, sebelah gue tuh Pras Teguh, gue naik kan, set, wah tawa, pas gue lihat bawah, Pras Teguh hilang. Kata gue, tadi yang orang Padang kemana, kata gue gitu. Pas udah kelar, ketemu dia, tadi kemana Pras? Gue takut, kata dia gitu. Karena gitu kan memang itu suasananya tuh gila, ngeri banget gitu. Itu kan ada kayak ada ruang tunggu nih. Gue di ruang tunggu kan sekitar beberapa blok gitu kan. Diem gitu kan, gue sama Hedi berdua gitu. Buka, set. Wow, waduh, tutup lagi tuh, set. Anjing, itu siapa itu? OGMD, wah yang itu yang Medan nih ya. Deg-degan tuh gue. Sama Pras Teguh tuh berdua tuh. Buka lagi, set. Wah, siapa tuh anjing? Harry, wah anjing tuh gue. Deg-degan, anjing apaan kata gue gitu. Gila lu kata gue nih apaan. Akhirnya gue naik udah. Pas gue naik terus waktu itu gue tuh naik nomor 13 itu angka sial tapi yang keren sih. Yaudah gue naik tuh dengan gue udah kata gue tidak punya beban apa-apa karena waktu itu
yang unggulannya itu adalah Arya, Pras Teguh, OJMD, Setiawan Yogi itu yang langsung final tuh yang lucu-lucu banget gitu kan. Gue semifinal dulu tuh, gue semifinal. Udah gue naik, tiba-tiba gue kan itu kan setiap peserta tuh dapetin ya, disuruh ngomong apa, lu mau bawain, gue mau ngomong apa nih, dibawain apa ngomongnya gitu kan ke MC. Udah gue bilang sama Awe gini, udah We bilang aja gue fansnya Metallica gitu, udah. Ini dia fans Metallica gitu kan. Gue naik, gue buka kaos set, sini kangen band tuh, wah ketawa tuh, wah. Pas gue ngomong mic gue mati, wah, diem tuh. Udah akhirnya datang teknisi, dibenerin dulu tuh, gue diem doang, set. Wah anjing udah pasti nggak menang nih udah. Terus kata udah ulang lagi, masuk lagi di dalam, set. Terus lagi, anjing mic-nya mati kan, tiba-tiba udah, siap lu ya, siap. Udah diulang lagi dari awal nih, sambut fans Metallica, masuk lagi gue lagi kangen band lagi, ketawa lagi anjing. 2 kali gue, bahasanya apaan kan tuh, tapi untungnya masih ketawa gitu, masih lucu. Ya udah tuh tinggal lempar, terus nggak tahu kenapa emang setiap omongan gue saat itu ujungnya ketawa semua gitu, kayak udah terus udah. Gue kan nomor 13 itu berapa sih orang, sekitar 16 atau 17 gitu. Gue nggak tahu yang depan tuh seperti apa, gue nggak tahu karena gue nggak berani nonton juga. Tiba-tiba ada datang G Pamungkas, waktu namanya masih Gen Rivina di Pamungkas, bukan G Pamungkas. Dia datang, dia ngerangkul gue, lu juara lu gitu. Kata siapa lu, kata gue, yakin gue lu juara gitu. Karena gue ngentot. Gue saking gara-gara Gen Rivina di Pamungkas jadi salah saya belibet gitu. Terus dia bilang, lu juara lu bro, kata gue. Emang iya, kata gue. Yakin tadi yang awal-awal memang lucu semua, tapi kayaknya lu dah gue pegang, gue sih megang lu, kata dia gitu. Ya udah tuh, udah tenang tuh gue udah. Dateng kan Pas Teguh, katanya. Pas Teguh kan habis gue 4 Pas Teguh naik. Kata gue, si ketawanya sih kata yang nonton ketawanya gedean gue gitu. Cuman Pas Teguh itu kan memang menang ekot banget tuh. Gua kan cuma diem doang megang mic, udah lempar-lempar aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Udah terus pas final pas pengumuman juara, itu pengumuman juara dimajuin bareng gitu kan, ada Aji sama Awe. Dibilang tuh juara favoritnya waktu itu tuh OJMD, terus 3-2-1 tuh Harry Hore juara 3, terus 1 sama 2 nih, gua sama Pras Teguh nih. Terus ya gue sih yakin, kata gue gini, gara-gara G ngomong itu gue juara, gue yakin juara gitu. Ternyata memang saat itu nilai gue sama Pras Teguh tuh sama. Jadi ada 5 juri itu voting katanya. Voting, jadi yang dua megang Pras, yang 3 tuh megang gue. Cuman gue nggak tahu nih siapa yang 2 ini, kata gue. Kalau tahu gue musuhin dia nih, kata gue. Kalau dia megang Pras nih, gue nggak tahu nih. Kata gue, jurinya tuh ada Mas Lukman Baihaqi, Ernest, Kang Isman, Semi sama Arif Didu. Jadi yang gue tahu tuh cuma tahu doang Arif Didu dia terakhir dia. Jadi dia megang gue, jadi 2 sama 2 nih. Arif Didu terakhir, dia megang gue. Berarti terima kasih nih, cuma masalahnya yang 2 ini siapa nih nggak megang gue nih, kata gue. Dia memang megang Pras Teguh, sialan juga nih, kata gue. Ya. Kata gue musuhin nih, terus udah juara kan, mas makan-makan tuh dapat duit 3 juta tuh, 3 juta. Terus makan-makan di McD Pangkalan Jati itu. Zaman dulu tuh 2012 McD tuh paling jauh paling dekat di Pangkalan Jati. Kan di Bekasi tuh sekarang banyak sih, cuman zaman dulu paling jauh tuh dekat tuh Pangkalan Jati, udah gitu. Ada Om Sam sama Om Sammy dikasih, udah nih gue tambahin GoPay nih gitu. Jadi gue dapat 3 juta plus 500.000 tuh, seneng banget gue pulang. Itu pulang, gue bahagia banget itu, kayak anjing ternyata yang gue ngomong dalam hati itu gue pengen kayak Ajis, itu bisa entah gimana bisa terjadi gitu. Nggak sampai sekarang itu tuh gue sama Ajis tuh respect banget gitu. Apalagi sekarang gue aus banget nih, terlalu. Nah, abis juara state itu gue kan ngobrol sama Ajis, ya Ajis, kalau abis juara ngapain Ajis, kata gue gitu kan. Kata dia, udah lu nggak usah open mic dulu, istirahat sebulan. Oke Ajis, siap gitu. Gue ngomong sama Awe nih, Weh gue berhenti dulu ya, open mic, gila lu ngapain lu, kata dia. Sama Awe gue diomelin, lu nanya Ajis ya? Iya. Nggak boleh gitu, lu tetap latihan. Kenapa lu takut nggak lucu? Iya, gue takut nggak lucu, gitu. Ya elah, lu gimana sih? Nih, lu tuh juara. Kalaupun lu nggak lucu, ya emang lagi nggak lucu aja, bukan karena lu nggak lucu. Oh gitu, iya gitu aja, gitu. Udah, akhirnya abis gitu gue gak Ajis, suruh libur, gue nggak jadi libur tuh. Gue ngobrol sama Awe, udah lu tetap latihan, biar gimana pun lu nggak boleh nggak latihan. Ya udah gitu, jadi gue ngikut Awe. Abis itu kan Ajis kan lebih sibuk kemana gitu, lupa gue. Terus gue sama Awe lebih dekat nih, jadi lebih sering ngobrol-ngobrol gitu sama Awe gitu.
Udah gitu waktu itu tuh ada momen dimana orang-orang tuh masuk TV semua gitu. Gua tuh masuk TV tuh setelah sekitar setahun dari awal. Waktu itu jadi gua tuh dapat yang di mimpi gua tuh adalah nongol di Metro TV waktu itu. Acaranya open mic Om Ramon Papana gitu. Habis juara, gua tuh dipanggil sama Menisa Bintang, orang Metro kan, bisa nggak hari Senin tapping open mic? Oh bisa mbak, siap gitu. Senin tuh, Sabtunya nih, sebelum Senin nih, itu Harry ulang tahun di Depok, di Margo. Dia ulang tahun, dateng kan gua tuh, namanya gua sama Harry kan baik ya, tuh lumayan deket. Dateng rame-rame, dia tuh ada orang ngasih ini es krim Campina, tau gak sih? Yang bukan apa sih, kayak kue tari tapi es krim gitu. Terus gua makan, kata gua seret nih. Waktu itu kan gua belum punya duit ya, jadi gua tuh diem aja gini. Nongkrong rame-rame, di sini ada botol, ada gelas kayak bekas jus, apa sih jus, mungkin jus buah apa, jambu merah ya, apa sih itu. Gua minum lah separuh nih, terus udah diem. Datanglah Iam Renzia, tau nggak Iam Renzia tuh yang temennya Betran Peto tuh, datang dia. Datang, kata dia gini, sampai minum nih, kata dia gitu. Sorry Yam, yang minum gue Yam, tadi gue seret. Ya, gimana, kenapa lo minum? Itu buat Harry. Ya, maaf ya, gue bilang, enggak ini tuh. Dia bilang, ini tuh isinya tuh bukan jus, tapi air lilin. Dia tuh ada air lilin, ada cucian, jadi semua tuh ada ludah semua ditaruh situ. Taruh di minuman itu. Kata gue, anjing kata gue gitu. Ya, datang lagi kan Kuman tuh admin Depok. Kenapa ya ini si Bintang buat Harry, buat nyiram Harry malah diminum. Ya lu parah. Datang lagi siapa? Parah semua gitu, datang semua. Gak lama gara-gara gitu gue jadi muntah. Gue muntah. Anjing kata gue. Sabtu gue pulang, Minggunya sakit gue. Seninnya kan gue panas tuh. Gue nelpon Mbak Nisa, Mbak saya kayaknya nggak bisa syuting Metro TV Mbak. Ya kenapa Bintang, saya sakit Mbak. Yaudah ntar ya berikutnya deh, udah. Pas gak lama yang itu Metro TV acaranya bungkus. Gua nggak jadi tampil di Metro TV, kata gua, aduh sedih banget itu gara-gara minum air lilin tuh, gara-gara Iam Renzia Anda. Temennya Betran Peto Anda. Udah tuh nggak lama dipanggil nih waktu itu gua kapan gua masuk TV gitu kan, masuk Metro, terus yang waktu itu gini. Waktu itu ditelepon nih sama Kompas, waktu gini, halo Mas Bintang, ini di Kompas, bisa nggak tampil di Comic Action gitu? Kapan Mbak? Gue lupa tanggal berapa, yuk siap, oke. Udah tuh, gua taruh kan, tes. Baru gua taruh, itu BB Gemini bunyi lagi tuh. BB Gemini yang 3G tuh, tau kan? Halo Bintang dari Metro, iya, bisa nggak besok tapping? Nah harinya dengan yang Kompas tadi sama. Gila kan? Kata gua, tapi beda jam. Jadi yang di Kompas itu kan di Pancoran itu jam 3-an, di Metro di Kedoya kan jam 5. Kata gua nggak mungkin dong. Kata gua ya gimana? Akhirnya yang Metro tuh gua tolak tuh. Terus, nah Awe tahu nih kan? Awe lagi kan ngobrol sama gua, lu kenapa Metro lu tolak? Ya we itu Kompas duluan we. Ya lu gimana sih? Ya gua tahu orang harganya sama gitu kan. Terus waktu itu tuh episodenya adalah street comedy, jadi Bekasi lawan Bogor. Jadi gua sama Arya, Jui sama Dede Kendor. MC-nya Aji sama Awe tuh. Kata gua ya gimana? Terus kata gua gini, kan Kompas sama Metro kan barengan. Kata gua nih kalau sampai Metro nggak jadi, udah gue bela-belain Metro nggak jadi, ini gua Metro gua maki-maki. Kata gua gitu kan, gara-gara itu. Akhirnya udah nggak lama, gua tahu nih ternyata gua diganti Harry Hore. Jadi acaranya waktu itu Arya sama Harry, Jui sama Dede Kendor. Ya udah, si Harry bilang ke gua, Bintang makasih ya gara-gara lu gue bisa dapat syuting di Metro nih. Ya Harry, itu emang rezeki lu gitu. Udah tuh. Nah besoknya Arya WhatsApp gue, BBM juga. Lu tahu gak apaan? Yang di Metro syutingnya mundur. Kata gua, anjing kata gua. Itu kalau tahu mundur itu jadi kan anggaplah di pas itu hari Selasa. Metronya kan Rabu, kan beda hari ya, kata gua. Kenapa gua tolak, kata gua, anjing. Kata gua terus, ya anjing kata gua, terus gua mau ngomongin Harry tuh, gua ambil lagi ya, kata gua ngomong gitu. Tapi kan aduh kata gua nih nggak enak, kata gua, aduh gimana sih kan itu. Gua masuk TV harusnya masuk Metro tuh gua nggak jadi gara-gara gua
tolak tuh. Aduh, gue nangis kan itu udah. Akhirnya kan nongol tuh kan pas tayang itu kan, gue waktu itu lagi pas open mic tuh hari Kamis tuh. Itu ada Arya, ada Harry, ada Jui, ada Dede. Itu wah lucu banget kata gue. Gue tuh kayak diem doang tuh, anjing itu harusnya gue tuh, Harry anjing itu dan itu gue berenang air mata. Gue pernah kayak anjing itu harusnya gue di situ tuh gitu. Kayak anjing itu ada Adis Awe kan, siapa lagi kan udah Adis Awe, ada Jui, ada Dede. Itu anjing tuh kayaknya kayaknya memang gue nggak jodoh di Metro gitu kata gue gitu. Udah tuh yaudahlah bodo amat lah, yang penting gue tetap latihan kan. Terus nggak lama ada dipanggil lagi tuh sekitar 2 atau 3 minggu kemudian. Temanya sepak bola dan kebetulan memang gue punya materi lumayan agak banyak, jadi udah pas itu dipanggil udah gue tidak mau pokoknya apapun tawaran saat itu, kalaupun itu kebakaran bodo amat gue gitu, nggak bodo amat gue, penting ini gue harus stepping di Metro, udah nggak ada apapun, udah intinya gue Metro udah bodo amat kata gue. Kalau Harry minta nggak bakal gue kasih lagi, bodo amat nah, anjing Harry. Iya udah ya udah gue ke Metro ya. Gue waktu itu sama Jui lagi nih, Jui siapa sih waktu itu, Koi Denomiso Bogor, sama siapa sih waktu itu, sama Rico Ceper itu. Jadi emang dia kan komentator bola kan, itu udah gua tampil dan memang itu memang karena gue udah nyiapin lama, jadi emang itu keluarga semua tuh yang materi remote itu emang itu materi lama, emang andalan gua. Kebetulan ada bola ada, gua taruh situ dan mungkin saat itu gua naik banget itu nama gua. Jadi waktu itu kan gua masih pakai BB ya. Itu saat malam itu tuh follower gue tuh 600 di Twitter, 600, pagi-paginya udah 2.500. Itu BB gue 60% sampai lobet. Sumpah. 60% nih kan ting-tung itu sampai 2 hari tuh kayak gak lama itu lobet, kayak anjing sampai begitu udah di pentas tok ini apaan sih kata gue kayak artis sih kata gue gitu. Udah habis itu udah berikutnya di Metro lagi 2 minggu kemudian di yang materi tentang apa gitu, tentang musik gua oke lagi. Terus abis 2 tapping itu materi gua habis karena memang materi gua tuh kan nggak nambah kan. Terus minggu ketiga dipanggil sama Metro, zaman dulu yang manggil tuh Digun, almarhum Digun, dia manggil gua Bintang gini ya kata gua. Terus gua ngomong sama Awe, gua ngobrol sama Awe dulu kan, "We ini gue dipanggil Metro nih, we." Ya udah okein aja, tapi gue tolak, we gitu. Lu gak boleh tolak lu, materi gue nggak ada, we. Lu gimana sih? Orang-orang tuh pengen di Metro, tapi lu kenapa lu tolak? Kata dia, gue diomelin lagi. Ya, we, gue maunya kalau bisa, we, bisa nggak sih, we, di Metro tuh gue sebulan sekali aja, jangan 2 minggu sekali, kata. Ya mana bisa lah lu yang butuh Metro, bukan Metro butuh lu. Tapi gue nggak bisa, we, 2 minggu sekali ya, materi gue nggak ada gitu. Akhirnya gue okein, pas ketiga itu gue nggak lucu tuh, memang karena memang udah gue ya memang nggak siap aja. Ya udah tuh akhirnya pas gue bilang, "We bisa nggak, we, yang agak lama, we, manggilnya jangan buru-buru," kata gue. Akhirnya udah tahun baru dipanggil sekitar sebulan lebih tuh, gue siap tuh. Tahun baru berikutnya 2 bulan kemudian gue panggil lagi, gue siap. Jadi emang harus jangka waktunya harus 2 bulan gitu. Kalau 2 minggu gue nggak bisa, pasti nggak lucu. Makanya kalau misalnya kalian lihat gua di Metro nggak lucu itu karena gua nggak punya duit, kepepet. Jadi pas di telepon, Bintang bisa nggak? Oke siap, padahal mah nggak punya materi. Udah itu dulu aja ya teman-teman, terima kasih sudah nonton. Maaf kalau ngomong gua belepetan kayak gini, maaf. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan ini adalah monolog gue.